Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Baik lagi nih di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah, hari ini kita bakal bahas untuk melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang Palestina dengan tema keutamaan Masjid Al-Aqsa dan juga Kota Al-Quds. Nah, hari ini kita sudah ada atau sudah kedatangan Ustadz Indran Biar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman udah pada nagih Ustadz, kan kemarin Dini bilang nih hari ini kita bakal ngebahas tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds. Nah, dan Kota Al-Quds maksudnya. Nah, udah pada apa nih gitu Ustadz, keutamanya langsung aja ditanya ya teman-teman. Tapi tanya dulu kabarnya gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz. Dini sehat ya? Alhamdulillah, ini kelihatannya dari badannya semakin besar setiap episode ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustadz, langsung aja kita tanya gitu Ustadz, kan kita kemarin udah pas bahas tentang Palestina, kita tahu nih sebagai umat Islam kita tuh harus peduli dengan kondisi Palestina sebagai sesama Muslim dan sebagai dan Masjid Al-Aqsa itu memiliki kaitan erat banget dengan akidah kita. Nah, apa sih keutamaan Masjid Al-Aqsa dan juga Kota Al-Quds, Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Al-Quds ya, tentang Masjid Al-Aqsa, maka kita berbicara juga tentang Isra dan Mi'raj ya. Nah, kalau berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka Quran kemudian menyimpan ayatnya di dalam Al-Quran sehingga ada surat khusus namanya surat Al-Isra ya, surat Al-Isra. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di sini Allah simpan di surat Al-Isra ayat pertama ini terkait dengan keistimewaan dua tempat ya. Jadi subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan ya, bi'abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu. Ini Allah yang berfirman ya, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi, haulahu juga yang di sekitarnya ya. Jadi dua tempat ini adalah dua tempat yang diberkahi oleh Allah, dua tempat yang disucikan oleh Allah ya, makanya disebut dengan Kota Al-Quds ya. Nah, kita menyebutnya Kota Al-Quds dulu. Memang penamaan Al-Aqsa ini banyak penamaan gitu ya. Ada yang dulu menamakan dengan Ursalim atau disebutnya Yerusalem ya, Yerusalem gitu. Nah, kalau kita menyebutnya dengan Al-Quds, Al-Quds itu adalah kota yang disucikan ya, kota yang diberkahi. Nah, ini ayatnya ya di surat Al-Isra ayat yang pertama. Jadi bagaimana Allah menggambarkan dua tempat yang diberkahi dan juga yang di sekitarnya ya, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa ya. Jadi apa sih keutamaannya? Nah, ini yang pertama ya, Allah sampai simpan di dalam Al-Quran dua keutamaan tempat ini ya, gitu. Jadi tadi menyambung dari pembahasan yang sebelumnya, di episode yang sebelumnya, bahwa ini nggak ada kaitan dengan kita. Justru bagaimana Allah menyimpan dua tempat ini gitu ya di dalam Al-Quran ya. Masjidil Haram, kita sudah tahu, sepakat bahwa Masjidil Haram adalah tempat yang disucikan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan saya meyakini semua kaum muslimin berharap untuk datang ke Masjidil Haram ya. Dini sudah kesana belum? Belum Ustaz, semoga dikasih kesempatan. Amin insyaallah ya, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai ya. Ya gitu, karena yang jamaah haji juga tahun ini belum bisa berangkat katanya. Betul. Ya, di 2 tahun belum bisa berangkat. Nah,
Jadi itu tempat yang diberkahi Allah. Nah, selain Masjidil Haram juga Masjidil Aqsa, ya, tempat yang diberkahi Allah. Maka ya kalau ada rezeki begitu ya, Allah lapangkan rezeki, kita berharap mudah-mudahan bisa nanti sholat di sana ya, di Amin. Masjidil Aqsa gitu. Mudah-mudahan masih bisa masuk ke sana gitu. Ya, Amin. gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa apa keutamaan dari Masjidil Aqsa ini? Jadi keutamaan yang pertama adalah tempat yang diberkahi oleh Allah, ya, tempat yang disucikan oleh Allah, makanya disebut dengan Al-Quds, ya. Jadi kalau dulu memang mulai dulu Masjidil Aqsa itu di bawah kekuasaan penaklukan Masjidil Aqsa itu ketika di zaman Umar bin Khattab, ya. Jadi ketika di zaman Umar bin Khattab itu kaum muslimin bisa menguasai Masjidil Aqsa, ya. Akhirnya kemudian terjadi peralihan kekuasaan sampai akhirnya kemudian jadi gini, kalau kita berbicara kasus yang sekarang gitu ya, terkait dengan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ya yang sering disebut dengan Israel gitu, Israel itu dulu mereka nggak punya tanah, ya. Jadi mereka nggak punya tanah. Dan mereka itu kebiasaan mereka kalau mereka berada di satu tempat itu bikin kerusakan gitu, bikin onar, itu kerjanya begitu, ya. Makanya Quran menggambarkan orang-orang Yahudi itu punya sifatnya seperti binatang, ya. Di Quran Allah gambarkan seperti al-khanazir wal qiradah, ya, seperti kera, ya, gitu. Memang sifatnya begitu. Jadi mereka bikin onar, bikin masalah. Akhirnya kemudian banyak tempat-tempat yang tidak mau menerima orang-orang Yahudi, gitu. Nah, mereka berkumpul untuk mencari tempat. Di mana tempat kita, ya mereka kemudian menjadikan tanah yang ada di Al-Quds, ya, Palestina menjadi tanah mereka. Ya, dulu awal mula itu Palestina yang menguasai sampai akhirnya kemudian karena Israel ini banyak sekutunya begitu ya, sampai akhirnya mereka menguasai wilayah itu. Nah, itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, ini sebagai penguat dari episode yang sebelumnya, bahwa keutamaan dari Masjidil Aqsa itu adalah dia menjadi kiblat pertama kaum muslimin, ya, kiblat pertama kaum muslimin. Ini dalam hadis yang sahih bahwa tadi disampaikan salat di Masjidil Haram itu 1000 kali daripada salat di tempat kita, ya. Salat di masjidku itu sama gitu ya, 1000 kali. Nah, kalau sholat di Masjidil Aqsa itu 250 kali. Ada juga yang mengatakan 500 kali katanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Tapi itu menunjukkan bagaimana keutamaan, ya. Ini saya baca dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis dalam riwayat Hakim, diriwayatkan oleh Abi Dzar, kami pernah berbincang di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Sholat antara di Masjid Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, atau sholat di Masjid Baitul Maqdis, ya, atau Masjid Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, 1 kali sholat di masjidku lebih utama daripada 4 kali sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau di Masjid Nabawi kan 1000, nah maka di Masjid Al-Aqsa 4 kalinya, artinya kan 250 gitu dari hadis ini. Ya. Tapi kemudian Nabi melanjutkan, sungguh sebaik-baik tempat sholat adalah masjid itu, Masjidil Aqsa, gitu. Itu menunjukkan Masjidil Aqsa ini punya keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga di antara keutamaan Masjidil Aqsa itu adalah salah satu doa dari Nabi Sulaiman, ya. Jadi kan dulu Nabi Sulaiman menguasai Palestina, ya. Nah, salah satu doa Nabi Sulaiman itu adalah beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan setiap orang yang sholat di Masjidil Aqsa, keluar dari Masjidil Aqsa itu diampuni segala dosa-dosanya. Itu kan luar biasa ya, gitu. Nah, itu ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi sholat di sana itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, ya. Walaupun biasanya kalau kaitan dengan fadilah atau keutamaan ibadah itu seperti misalkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, as-shalawatul kham, ya, sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa di antara sholat. Misalkan kalau misalkan kita sholat zuhur, maka sholat zuhur sebagai penghapus dosa antara
subuh dengan zuhur gitu. Nah, tapi biasanya ada kata-kata idzajtunibal kabair. Nah, dengan syarat itu kalau dia menjauhi dosa-dosa besar gitu. Ya, wallahu alam, mungkin ini pun maksudnya kesalahan-kesalahan yang memang kesalahan yang diampuni oleh Allah dan itu tidak terkait dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar ya tetap saja dia mesti bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, kan gitu ya. Nah, kemudian Masjidil Aqsa ini ya adalah ini keutamaan ya. Ternyata teman-teman sekalian ya, Masjidil Aqsa ini adalah tempat ya atau masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. Oh. Gitu. Yang Ya. pertama apa Ustaz? Apa coba? Itu Masjid Nabawi. Bukan. Oh. Ya. Apa tuh? Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkata mubarakan. Itu yang pertama. Ya, di surat Al-Imran. Jadi inna awwala baitin, sesungguhnya tempat yang pertama dibangun di muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah adalah bi Bakkata mubarakan. Bahasanya Bakkah. Bakkah itu apa? Mekah. Oh. Ya. Jadi bahasa Qurannya pakai ba, bukan pakai mim. Ya, bi Bakkata mubarakan. Jadi Mekah yang diberkahi. Katanya orang Arab itu agak susah nyebut Mekah. Nah, jadi mereka nyebutnya Bakkah. Ya. Jadi tempat yang pertama dibangun itu untuk dijadikan tempat ibadah itu adalah Masjidil Haram, ya, gitu, Mekah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama membangun itu dalam sejarah katakan yang pertama membangun itu adalah Nabi Adam. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Ya. Terus sampai akhirnya kemudian sampai sekarang menjadi kiblatnya kaum muslimin, gitu. Nah, dalam sejarah dijelaskan bahwa tempat kedua yang dipakai untuk beribadah itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi itu keutamaan yang luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram ini ada keterikatan gitu. Ya, kaitan dengan apa? Kaitan dengan ibadah. Ya, dan kaitan juga dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi bukan hanya sebatas atau semata-mata itu urusan mereka, tidak begitu. Ya, ini ada kaitan dengan itu. Ya, kemudian apa keutamaan dari Masjidil Aqsa ini atau Palestina ini? Yaitu Allah banyak mengutus para nabi di sana. Ya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Sulaiman, ya banyak para nabi yang diutus di negeri Palestina. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu pernah memohon kepada Allah, berdoa sama Allah agar Nabi Musa diwafatkan di Palestina. Walaupun pada akhirnya Nabi Musa tidak wafat di Palestina, tapi sekian ya ada jarak, jadi jaraknya dekat ya. Ketika Nabi Musa wafat itu jaraknya dekat, hendak sampai ke Palestina, gitu ya. Kemudian apa keutamaan yang selanjutnya? Di dalam Al-Quran Allah sampai bersumpah, ya, sampai bersumpah dalam surat At-Tin, watini wazaitun watu risinin, ya, wahadal baladil amin. Nah, itu jadi itu sumpah Allah terhadap watini wazaitun itu adalah Palestina, Baitul Maqdis. Ya. Gitu. Jadi di situ ada sumpah Baitul Maqdis, juga sumpah terkait dengan Masjidil Haram. Ya. Jadi Allah sampai bersumpah, menunjukkan ada keutamaan yang luar biasa. Ya. Gitu. Jadi kaitan dengan ibadah, kaitan juga dengan akidah kaum muslimin. Ya, walaupun apakah kemudian kita pindah tawafnya gitu ya, umrohnya, hajinya tidak ke Masjidil Haram tapi ke Masjidil Aqsa, ya tidak juga gitu ya, tidak juga. Nah, tapi ada keutamaan terkait dengan Masjidil Aqsa. Ya, tetap kalau kaitan anak haji, umroh mah ya itu bisa sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Ya, jangan dirubah gitu. Ini mentang-mentang dianggap istimewa, tapi memang istimewa ya Ustaz. Memang istimewa. Semuanya ya. punya istimewanya masing-masing. Gitu. Ya. Tapi Ustaz tadi udah banyak banget nih, kayaknya nggak cuma 1-2 nih. Tadi sampai kayaknya lebih dari 10 kayaknya nih. Keistimewaan dari Masjid Al-Aqsa dan juga Kota Al-Quds yang meyakinkan kita kalau memang itu juga harus kita jaga gitu. Gak cuma masalah Palestina, itu juga masalah kita sebagai seorang muslim. Betul. Nah, Ustaz, lalu bagaimana bentuk kepedulian kita kepada Palestina? Sepertinya udah dibahas nih kita agak Tadi ya. Cuman
apa lagi gitu, atau nggak lebih di itu gitu Ustaz, atau di remind gitu orang-orang di sini? Ya, memang sebetulnya saat ini kita belum begitu banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Udah mah jauh Ustaz kesana terus naik pesawat. Ya terus udah kesana ngapain? Iya, nggak bisa bahasa apa-apa. Ya, gitu. Jadi intinya bahwa kita sebagai seorang muslim itu adalah menunjukkan keberpihakan kita. Oh. Ya, gitu. Ya kan dalam hadis Nabi itu, tolonglah saudaramu yang terzolimi atau yang berbuat zolim, gitu. Jadi yang membuat zalim juga kita harus tolong. Harus tolong. Oh. Ya, jadi Nabi begitu. Jadi tolonglah saudaramu yang terzolimi dan juga yang berbuat zolim. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong yang terzolimi difahami lah. Iya, difahami gitu ya. aja kayak, oh ya udah aku tolong gitu. Gitu. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Nah, kata Takut jadi ngomongin dalam hati Ustadz. Gimana Gitu. Bantu tapi kayak kita mendumel di dalam hati. Jadi gini, kalau bagaimana kita menolong orang yang menzolimi itu adalah cegah perbuatan zolimnya. Jadi langsung preventif ya. Nah, Ya. pencegahan Jadi kalau kita menolong yang terzolimi, pahamlah bagaimana cara menolongnya gitu. Nah, kalau menolong orang yang menzolimi adalah dengan cara mencegah mereka untuk tidak berbuat zolim, gitu. Ya, gitu. Nah, makanya bagaimana cara menghentikan serangan-serangan orang-orang Yahudi kepada warga Palestina gitu ya, khususnya di jalur Gaza gitu. Itu ternyata dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh di berbagai negara itu di seluruh dunia, itu juga kemudian menjadi nyali mereka ciut ya. Ciut. Banyak gitu. yang mendukung gitu ya. Ustaz. Itu bentuk bagaimana kemudian mencegah kezoliman gitu, mencegah kezoliman. Walaupun belum banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagaimana ada kisah, tapi wallahu alam ini kisahnya sahih atau tidak begitu ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kemudian katanya ada seekor burung yang dia ngambil air kemudian menyiram ke api itu. Ya. Ada binatang yang lain yang bertanya gitu ya, wahai burung, dengan kau mengambil air kemudian menyiram itu nggak akan menyebabkan apinya padam, ya, nggak akan menyebabkan apinya padam. Tapi kemudian burung ini mengatakan, betul tidak menyebabkan apinya padam, tapi dengan perbuatan saya Allah tahu di mana saya bersikap gitu. Ya. Ini walaupun saya belum tahu ya ceritanya dari mana, tapi ini ada sebuah hikmah, inspirasi untuk kita. Walaupun kita belum begitu banyak melakukan sesuatu, tapi tunjukkan keberpihakan kita di mana gitu. Nah, gitu ya. Karena itu tadi bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kaitan dengan kiblat pertama kaum muslimin, sehingga kita memuliakannya. Tuh, teman-teman sekarang udah nggak ada lagi keraguan dalam hati untuk malu-malu berpihak kepada Palestina, karena nanti double kill nih. Ininya apa Ustadz? Pahalanya pahala mencegah orang menzolimi dan membantu orang yang terzolimi gitu ya Ustadz. Nah, karena juga teman-teman tadi udah dengar begitu banyak keutamaan dari Masjid Al-Aqsa dan juga Kota Al-Quds. Jadi jangan ragu lagi karena teman-teman udah yakin banget nih sama Ustadz tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau baca lagi, mangga ya Ustadz ya? Mangga, silakan. Banyak referensi. Betul. Nah, untuk teman-teman makasih nih udah nonton. Minggu depan kita bakal tayang lagi tentunya insya Allah bersama Ustadz Indra Andia. Dan juga jangan lupa di like nih. Teman-teman kayaknya agak pemalu karena jarang like nih. Kenapa ya? Coba di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain untuk memberikan juga sedikit ilmu ke teman-teman terkait Palestina dan bagaimana sikap kita seharusnya gitu. Makasih udah nonton, ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya.